Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim marilah kita baca syahadat, syahidul ikhtifar sama asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Muqitu ya Hasib ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikhram ya Muqsidu ya Jami
Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Mani'u Ya Dhar Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi'u Ya Baki Ya Warisu Ya Rasidu Ya Sabur Azza Jalla Dikruhu Bi Asma'ikal Husna Dunubana Wali Walidina Wanduriyatina Kafir an sayatina Wastur ala uyubina Wajbur ala warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan solihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina illal khairi qarribna annis syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran innal munna balli maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana Salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-67, yaitu Al-Ahad, yang Maha Esa. Al-Ahad berakar sama dengan wahid, tetapi masing-masing memiliki makna dan penggunaan tersendiri. Ahad hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat menerima penambahan, baik dalam imajinasi apalagi dalam kenyataan. Oleh karena itu, kata ini ketika berfungsi sebagai sifat tidak termasuk dalam rentetan bilangan. Berbeda halnya dengan Al-Wahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun
yang setara dengan dia. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta alam ini, pengatur alam ini, pemilik alam ini. Apapun yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ahad, satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, di sini kita oleh Imam Al-Ghazali untuk bisa lebih memahami tentang Al-Ahad, kita mengkaji surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah. Kata-kata kul ini berarti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jadi kul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah Esa. Jadi Nabi Muhammad untuk menyampaikan pada umat manusia bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul, katakan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pada manusia, yaitu bahwa Allah adalah Maha Esa. Jadi ketika ada orang bertanya, siapa Tuhanmu? Allah. Berapa Tuhanmu? Satu. Jadi waktu itu terutama kaum Quraisy, dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak cukup satu, karena kebutuhan manusia itu banyak, butuh makan, butuh minum, butuh rumah, butuh selamat dan sebagainya. Maka tidak cukup kalau hanya diatasi satu Tuhan, itu tidak cukup. Tapi ketika Nabi Muhammad membawa agama Islam ini, maka orang-orang kafir Quraisy itu bertanya-tanya, siapa Tuhanmu Muhammad? Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad itu, maka kita harus punya satu keyakinan bahwa tidak ada yang menciptakan alam ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di alam ini tidak lepas dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melihat matahari, oh itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat gunung, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat laut, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melihat gunung meletus, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebab dan akibat, Pak Bas, itu adalah Allah yang sebagai kausa prima, bahasanya begitu. Penyebab yang pertama. Jadi apapun yang kita lihat itu adalah merupakan sebab dan akibat. Tapi penyebab yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kadang-kadang kita itu berhenti di saja, tidak bisa sampai ke penyebab yang pertama. Jadi ketika kita melihat kejadian, misalkan ada orang sakit, lalu dibawa ke dokter, lalu sembuh. Nah ini kita kadang-kadang hanya berhenti pada dokter. Wah, berarti dokter ini hebat. Kenapa hebat? Nyatanya banyak pasien yang sembuh. Nah, padahal dokter ini hanyalah sebagai perantara dari proses Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan seseorang. Nah, ini lewat surat Al-Ikhlas ini kita selalu dituntun untuk mengetahui penyebab yang pertama. Sehingga kalau kita sudah sampai ke penyebab yang pertama, semuanya itu akan enak-enak saja. Misalkan kita itu diberi hadiah oleh Pak Haji Udawi, maka paling tidak kita harus berpikir Pak Haji Udawi memberi hadiah pada Pak Basuki. Nah, kenapa kok Pak Haji Udawi ini memberi hadiah pada Pak Basuki? Karena Pak Haji Udawi ini punya pemikiran, di mana pemikiran itu kalau saya memberikan hadiah Pak Basuki ini adalah satu perbuatan yang baik. Nah, Pak Haji Udawi punya pemikiran bahwa perbuatan memberi hadiah ini adalah baik karena ada informasi dari pikiran, akal pikiran Pak Haji Udawi. Nah, akal pikiran ini adalah sebagai penyimpan dari aturan-aturan yang Allah atur. Kalau memberi itu adalah satu perbuatan yang baik. Nah, siapa yang buat aturan bahwa memberi itu baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Haji Udawi ini bergerak karena mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah demikian, maka kita tidak hanya berterima kasih pada Pak Haji Udawi, tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan Pak Haji Udawi itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun toh hakikatnya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Pak Bas tidak boleh meninggalkan. Allah, lapo terima kasih mbek Pak Haji Udawi. Kuwi nek ora digerakake Gusti Allah ya orang kan. Tidak boleh begitu, karena malam yaskur linnas lam yaskur lillah. Jadi barang siapa yang tidak berterima kasih pada seseorang, maka dia termasuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada perantara Pak Giarto ya. Jadi ketika kita menerima nikmat dari seseorang, kita tetap terima kasih. Terima kasih Pak Udawi ya, saya diberi roti. Tapi dalam hati kita yang menggerakkan Pak Haji Udawi memberi roti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, lam yalid Allahus somad. Semua itu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bergantungnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui sebab akibat dan apa itu yang profesional. Jadi seseorang ingin memperoleh pekerjaan yang akhirnya bisa memperoleh gaji yang besar, itu tidak hanya bergantung nak Gusti Allah ngersakake aku jadi direktur lah yo.
Ora kurang dalan, tidak bisa begitu Pak Bas. Untuk jadi direktur itu harus paham tentang manajemen, tentang bagaimana komunikasi dengan anak buah. Oh, jadi direktur komunikasi dengan anak buah kasar, goblok, kandhani, wah ya di demo Pak. Jadi pejabat publik kata-katanya nantang rakyat di demo. Jadi tidak langsung kita bergantung pada nah aku jadi bupati lah ya ora kurang dalan. Oh, ada proses Pak Bas. Paling tidak ya punya ilmu tentang politik. Kalau enggak punya ilmu politik jadi pejabat publik, wah ora karuan kabeh. Termasuk Pak Kabul ini kalau enggak punya ilmu hukum enggak mungkin bisa jadi ad hoc ya Pak. Karena punya ilmu hukum jadi ad hoc menanyai sama Pak Habibie almarhum, kenapa Pak Habibie kok Timur bisa lepas. Wah itu kalau enggak paham tentang hukum kan enggak bisa tanya almarhum Pak Habibie, padahal Pak Habibie itu mantan presiden. Pak Kabul yang menanya. Iya Pak, pernah menghadapi Pak Habibie Pak ya. Jadi lewat ayat ini kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala itu pada akhir kejadian. Misalkan Pak Judawi punya istri sakit. Ya tidak langsung pasrah Pak Judawi. Walah, nak Gusti Allah ngersake mari lah ya, mari lah apa ning dokter barang. Tidak begitu. Harus mencari informasi mana dokter yang ahli tentang penyakit itu. Setelah itu tidak cukup hanya bergantung pada dokter, ikhtiar dokter. Pak Judawi harus berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala karena keyakinan Pak Judawi dokter ini hanya sebagai perantara, bukan yang menentukan sembuh dan tidaknya. Maka ketika ada orang diminta tanda tangan oleh dokter, Pak tanda tangan. Lah kenapa? Ini akan saya operasi, Bapak harus setuju atau tidak? Saya setuju. Kalau nanti sembuh, kalau tidak sembuh saya tidak setuju. Wah ini enggak. Berarti dia itu hanya berpikir bahwa dokter inilah yang menyembuhkan. Lah kalau tidak sembuh, tiwa 100 juta saya bayar, tidak sembuh malah mati. Tidak bisa. Jadi dokter itu ada sebatas sebagai perantara. Adapun yang menyembuhkan Pak Bas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian? Karena kalau setiap yang dilakukan dokter mesti sembuh, manusia menjadi lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ternyata yang menyembuhkan itu dokter bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya Allah membuat tidak seluruh yang ditangani dokter itu berhasil adalah agar kita punya satu keyakinan bahwa hakikatnya yang menyembuhkan segala penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat ini itu merupakan bantahan terhadap keyakinan orang yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak, Pak Bas. Ada sebagian orang punya keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dianggap bahwa Nabi Isa itu anak dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dia lahir tanpa bapak, Pak. Ini menurut keyakinan sebagian orang. Lalu ada orang yang berkeyakinan bahwa Uzair oleh orang-orang Yahudi itu adalah anak dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bagi kita di dalam Al-Quran jelas lam yalid walam yulad, bahwa Allah itu tidak punya anak, hanya satu-satunya. Sebab kalau Allah itu punya anak, berarti kan nanti ada warisan Pak Bas. Nah, Pak Bas meninggal, yang waris anaknya. Nah, padahal Allah itu tidak akan disentuh dengan kematian. Nah, terus anaknya warisnya kapan? Jadi itu pemahaman kita Pak Bas. Jadi anak bagi Allah itu tidak ada. Allah adalah satu-satunya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu semuanya itu beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbeda dengan apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita melihat matahari, maka Allah beda dengan matahari. Kalau kita melihat apa saja yang ada di dunia ini, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh lah, kalau begitu kita mengenal Allah lihat apa Pak Bas? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat alam semesta ini. Sebab kita tidak akan mampu menjangkau mengetahui zat Allah. Memang kita itu tidak akan mampu, akal kita tidak akan mampu. Lalu mengenal Allah kita dengan melihat adanya matahari, adanya gunung, adanya hewan, ada semuanya itu, akal kita pasti akan mengatakan bahwa gunung pasti ada yang menciptakan. Sehingga kita meyakini adanya gunung, adanya matahari itu diciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengatakan Allah yang menciptakan gunung, yang menciptakan matahari, dan yang menciptakan diri kita, tidak dengan akal tapi dengan keyakinan, iman. Nah, jadi kalau akal sudah mentok Allah itu seperti apa, jangankan Allah, roh kita aja sampai sekarang kita tidak mampu Pak Bas. Pak Bas punya roh warna apa? Hitam, putih, hijau? Tidak tahu. Ada di mana? Tidak tahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa informasi. Yang pertama, mulai minggu dalu, minggu malam, jadi malam Senin, alhamdulillah sudah masuk bulan Mulud atau Rabiul Awal. Kita akan mengadakan peringatan Maulud Nabi selama 12 hari, tanggal 24 Agustus sampai 4 September. Jadi setiap hari malam habis sholat isya kita mengadakan mauludan, akan diisi oleh SDM kita, yaitu dibacakan maulud oleh Mas Iden, Mas Ketut, Pak Miftah, Mas Ndowi, Pak Misri, sama Mas Ramadan. Kemudian akan diisi maidah hasanah oleh Pak Fahrudin. Jadi kita tidak hanya membaca mauludan, tapi mengerti apa yang kita baca. Jadi kita mungkin setengah jam sampai 3/4 baca maulud, tiba, kemudian 1/4 jam sampai 20 menit kita, apa yang kita baca sebenarnya apa toh?
sirah nabawiyah ya. Jadi mungkin perjalanan Kanjeng Nabi dari lahir sampai meninggal insya Allah akan dibedah oleh Pak Haji Fahrudin dengan kitab dari Mbah Soleh Darat. Jadi kita ngaji dengan kitab. Kemudian yang kedua ada usulan beberapa jamaah, insya Allah kalau Ustadz Oko Setiawan ke Semarang akan kita hadirkan ke sini untuk melengkapi 7 konsep hidup menurut Al-Quran. Kemarin kan hanya 3, yakin, sholat, sabar. Masih ada 4 berarti, masih ada ikhlas, masih ada ridho, masih ada beberapa hal yang mungkin kita kaji. Kemudian yang ketiga pada saat tanggal 12 Rabiul Awal, jadi itu kan selama 12 hari Mauludan, tanggal 12-nya khatamannya tanggal 4 September akan diisi oleh Ustadz Dr. Mustamir. Beliau adalah Ketua PSPSI, Persatuan Seni Penyembuhan Sufi Indonesia. Jadi nanti kita akan selain ngaji maulud, kemudian akan diisi oleh zikir pernapasan. Jadi beliau adalah ahli dalam seni pernapasan, tapi digunakan untuk zikir. Jadi penyembuhan ini bisa untuk tensi, untuk kolesterol, untuk beberapa penyakit yang insya Allah bisa mempengaruhi kesehatan kita. Dan ke depan mungkin akan secara praktek, tidak hanya secara penyampaian secara teori, tapi akan dipraktekkan juga itu. Ustadz Dr. Mustamir, jadi Ketua PSPSI Indonesia. Ngaten matur nuwun atas perhatiannya. Nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.